Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Lagi-lagi mantan Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, era kepemimpinan dari Kyai Haji Said Aqil Sirot, yakni beliau Kyai Haji Ahmad Isomuddin dari Lampung, ini menyinggung masalah Habib yang dikatakan oleh para habaib ini turut mendirikan Nahdlatul Ulama. Padahal kalau kita melihat buku sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada satupun nama Habib yang ikut andil dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan sebelum saya berbicara banyak, mari kita simak kalimat pernyataan dari Kyai Haji Ahmad Isomuddin yang ditulis oleh beliau di akun Facebooknya dengan nama Ahmad Isomuddin. Saya habiskan separuh usia untuk berkhidmat melalui Nahdlatul Ulama hingga 2 periode menjadi Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi baru kali ini saja dengar ada Habib turut mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu tulisan dari Kyai Haji Ahmad Isomuddin yang dimuat di akun Facebook beliau. Jelas sekali ya para sahabat bahwa tulisan dari Kyai Haji Ahmad Isomuddin ini adalah menyinggung atau menyindir habaib yang selalu gembor-gembor, selalu mengatakan bahwa ada beberapa habaib yang ikut serta mendirikan Nahdlatul Ulama, seperti Pak Bahar bin Smith ketika ngomong masalah pendirian Nahdlatul Ulama disebutkan ada 3 yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Padahal sekali lagi menurut buku sejarah pendirian Nahdlatul Ulama tidak ada satupun nama Habib yang ikut andil dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan proses pendirian Nahdlatul Ulama ini cukup panjang. Ya, cukup panjang. Berawal dari saran Kyai Haji Wahab Hasbullah terhadap Kyai Haji Hasyim Asy'ari, ya, bahwasanya Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini sebaiknya mendirikan sebuah jam'iyah, ya, jam'iyah. Dan saran Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini diutarakan kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari sekitar pada tahun 1924. Kemudian Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini setelah mendengarkan saran dari Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kyai Haji Hasyim Asy'ari tidak lantas langsung mengiyakan, tidak. Tapi beliau ini butuh proses untuk menjawabnya. Termasuk salah satu ritual yang dilakukan oleh beliau adalah istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, pada akhir tahun 1924 ada salah satu murid dari Syekhuna Khalil Bangkalan, atau bisa dikatakan senior lah, seniornya Kyai Haji Hasyim Asy'ari lah, ya. Ini diutus oleh Kyai Haji Khalil Bangkalan atau Syekh Khalil Bangkalan, ini mengirimkan tongkat beserta seperangkat ayat Al-Quran yang pada waktu itu tertulis surat At-Toha ayat 17 sampai 23. Yang mana ayat At-Toha ayat 17 sampai 23 itu adalah menceritakan atau menjelaskan perihal mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salam. Ya, akhirnya Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin ini berjalan mulai dari Bangkalan menuju ke Tebu Ireng
demi menyampaikan amanat dari sang guru Syekhona Khalil Bangkalan untuk memberikan tongkat beserta seperangkat Al-Quran surat At-Toha ayat 17-23. Dan pada tahun 1924 pasca Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menerima tongkat mandat dari Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun ini belum memberikan keputusan apa iya apa tidak dalam mendirikan sebuah jamiah sebagaimana yang disarankan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya. Dan di samping itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga terus-menerus melakukan ritual sholat istikharah. Dan akhirnya pada akhir tahun 1925 Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin ini diutus lagi, diberi mandat lagi oleh sang guru Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan untuk memberikan tasbih yang dikalungkan kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin beserta wirid ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar. Akhirnya Kiai As'ad Syamsul Arifin ini berjalan lagi mulai dari Bangkalan sampai Tebu Ireng demi memberikan atau menyampaikan amanat dari sang guru, yakni memberikan tasbih yang dikalungkan ke leher beliau dan kalimat zikir ya Jabbar ya Qahhar ke Tebu Ireng ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Kemudian setiba di Tebu Ireng di kediaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, beliau akhirnya meminta kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil tasbih yang ada di lehernya yang telah dikalungkan oleh sang guru. Akhirnya setelah ngambil tasbih, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bertanya kepada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin apa tidak ada mandat lagi dari sang guru. Akhirnya Kiai As'ad Syamsul Arifin ini ada, yakni ya Jabbar ya Qahhar, ya Jabbar ya Qahhar, ya Jabbar ya Qahhar 3 kali. Singkat cerita, setelah itu ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mantap. Ya mantap bahwa sang guru ini mengizini dan merestui didirikan sebuah jamiah sebagaimana yang diusulkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan akhirnya tepat pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendirikan jamiah yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama, yang mana pendirian itu atau pendirian Nahdlatul Ulama juga dipengaruhi besar masalah Komite Hijaz, karena pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan ini ingin menyelamatkan makam dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin dipugar oleh negara Arab, kerajaan Arab pada waktu itu. Nah, dari cerita singkat ini yang diambil dari buku sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, bisa kita simpulkan ya para sahabat bahwa tidak ada satupun nama Habib yang berperan atau mendirikan Nahdlatul Ulama, tidak ada, apalagi tidak ada. Jadi yang berpengaruh atau yang ikut andil pendirian Nahdlatul Ulama ya jelas Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Haji Bisri Samsuri, kemudian Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dan juga Syekhona Khalil Bangkalan. Tidak ada nama satupun Habib yang ikut andil dalam mendirikan Nahdlatul Ulama.
Jadi jelas kalau ada para habaib yang mengatakan bahwa habaib itu yang mendirikan Nahdlatul Ulama, itu salah besar dan itu termasuk pembelaan sejarah. Yang pasti bahwa habaib itu adalah bukan bagian dari Nahdlatul Ulama. Mereka punya organisasi sendiri yang namanya Robito Alawiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhirus salam, ya, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.